Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga dalam keadaan sehat, anak-anak juga tetap semangat. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih. Ada apa di sana? Kita akan belajar mencari informasi dalam sebuah teks yang disajikan dalam peta pikiran. Kemudian yang kedua, tentang pernapasan pada hewan. Oke, alhamdulillah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, seperti yang Ustadzah sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar bagaimana menentukan peta pikiran yang ada dalam sebuah teks. Langkah pertama adalah membaca keseluruhan isi teks dari awal sampai akhir dengan cermat. Yang kedua, membuat pertanyaan yang jawabannya sudah disajikan dalam teks yang kita baca. Nah, anak-anak tentunya masih ingat bagaimana sih membuat pertanyaan? Ada kata kuncinya. Kuncinya apa? Yaitu kita sebut dengan 5W1H. Apa itu 5W1H? W yang pertama adalah what, artinya apa. W yang kedua adalah who, artinya siapa. W yang ketiga adalah where, artinya di mana. W yang keempat adalah when, artinya kapan. W yang kelima adalah why, artinya mengapa. Nah, ada satu yaitu H, artinya yang disebut dengan how, artinya mengapa. Oke, tadi ada 5W1H yang itu dipakai untuk membuat pertanyaan yang nanti kita sajikan dalam sebuah peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca dan mencermati teks berikut ini. Pencemaran udara. Dedi dan teman-teman pergi ke sekolah bersama-sama. Kebetulan jarak antara rumah mereka dan sekolah tidak begitu jauh. Meskipun demikian, mereka harus melewati jalan raya. Sepanjang perjalanan di jalan raya, mereka berjalan di atas trotoar. Banyak kendaraan bermotor berlalu lalang di jalan raya. Asap-asap kendaraan bermotor membuat Dedi dan teman-teman sempat beberapa kali terbatuk-batuk. Asap dari kendaraan bermotor merupakan penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan permasalahan global. Sumber pencemaran udara tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Pencemaran udara dapat berupa debu, gas, serta beberapa gas beracun lainnya. Udara yang tercemar ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, khususnya gangguan pada pernapasan. Pencemaran udara seiring waktu akan terus meningkat. Apabila tidak diimbangi dengan upaya-upaya manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Udara yang tercemar dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Apabila warga kesulitan dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mereka bisa beralih ke transportasi umum atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Semua upaya-upaya tersebut akan terasa bermanfaat
apabila dilakukan dengan kepedulian dan kesadaran. Mulailah dengan kegiatan yang paling kecil, yakni menanam pohon di rumah. Menciptakan udara bersih akan membuat hidup kita senantiasa sehat. Dari teks yang kita baca tadi, maka kita bisa mencari informasi teks yang disajikan dalam peta pikiran. Yang pertama kita temukan adalah judul dari teks, yaitu pencemaran udara. Di paragraf 1 tadi, kita menemukan teks yang berbunyi, yang pergi ke sekolah bersama-sama adalah Dedi dan teman-teman. Maka jika dikaitkan dengan kalimat tanya, kita bisa menggunakan kalimat tanya siapa. Maka kalimat pertanyaannya bisa dilengkapi dengan siapa yang pergi ke sekolah bersama-sama. Kemudian untuk paragraf kedua, tadi kita menemukan pernyataan dari kalimatnya, Dedi dan teman-teman terbatuk-batuk karena menghirup asap kendaraan bermotor. Jika kita membuat pertanyaan dari pernyataan yang ada, maka bisa dibuat kalimat pertanyaan, mengapa Dedi dan teman-teman terbatuk-batuk? Berikutnya, paragraf ketiga, kita menemukan pernyataan dari kalimat, sumber pencemaran udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Maka bisa dibuat kalimat pertanyaannya, apa saja sumber pencemaran udara? Yang terakhir, paragraf 4, kita menemukan pernyataan, pencemaran udara dapat dikurangi dengan meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Dari pernyataan ini, kita bisa membuat kalimat pertanyaannya dengan kata bagaimana. Maka kalimat pertanyaan yang lengkap adalah bagaimana caranya agar mengurangi pencemaran udara. Oke, alhamdulillah anak-anak tadi sudah membaca sekaligus mencermati dari isi teks yang ada. Nah, salah satu penyebab pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor, yang tentunya kita pahami bersama bahwa asap kendaraan bermotor itu tidak hanya berefek kepada manusia, tetapi juga berefek kepada kehidupan makhluk hidup yang ada di alam semesta. Contohnya hewan. Nah, kali ini kita juga akan belajar bagaimana pernapasan pada hewan sehingga berpengaruh juga terhadap pencemaran yang ada di lingkungan. Selamat menikmati. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit.
Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga katak mulai bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reptilia. Alhamdulillah, anak-anak tadi sudah menyaksikan
video pembelajaran tentang alat pernafasan pada hewan. Supaya materinya masih ada dalam ingatan kita dan tentunya kita bisa menghafalkan dengan baik, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama dengan nada balonku ada 5. Oke? Tentang pernapasan hewan, mari kita nyanyikan. Cacing tanah dengan kulitnya, serangga ikan menggunakan insan, semua ciptaan Tuhan. Burung pundi-pundi udara, reptil dan bernapas dengan paru-paru, sekarang kita tahu. Bagaimana dengan amfibi yang hidup di dua alam, kulit dan paru-paru, itu alat pernafasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencermati sekaligus paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadzah. Tentunya banyak sekali kekurangan dan Ustadzah mohon maaf apabila ada khilaf. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ustadzah akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.